Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kembali kita membaca kitab Ushulus Sunnah karya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala dengan syarah dari Syekh Sa'ad bin Nasir Asy-Syadzili hafizahullah ta'ala. Silakan dibuka halaman 94. Kita masih membaca penjelasan dari syarih tentang beberapa perkara yang perlu diperhatikan ketika mendapatkan ada ayat atau hadis yang menyebutkan kata kufur atau kafir. Al-amru rabi'u, perkara yang keempat, anal hukm bitakfiri 'alal a'yani yakunu lil qudati wa ahli ilmi minal mujtahidina. Menghukumi kafir atau memvonis kafir secara a'yan, secara muayyan, artinya secara spesifik pada individu tertentu, ini hanya dilakukan oleh qudat, oleh hakim di pengadilan, atau ahli ilmi atau ulama mujtahidin, alladzina yahiqqu lahum ay yajtahidu fi mithli hadhil masailil ammati, yang mereka memang berhak untuk berijtihad dalam masalah-masalah umum seperti ini. Wa amma afradun nasi fa innahum la yahiqqu lahum wuluja hadzal babi. Adapun individu-individu masyarakat atau orang umum, orang awam, demikian juga para penuntut ilmu, maka mereka tidak berhak untuk masuk ke dalam bab ini. Ini perlu diperhatikan, bahwasanya orang awam, penuntut ilmu, mereka bukanlah orang yang berhak untuk menjatuhkan vonis kafir pada individu-individu tertentu. Namun di sini ada pengecualian, kecuali orang-orang yang memang sudah jelas kekufurannya, seperti para pemeluk agama lain, atau orang-orang yang terang-terangan mereka menyatakan murtad dari agama Islam, dan beberapa jenis orang lagi. Namun ala kulli hal, bagi orang awam dan juga bagi para penuntut ilmu tidak boleh bermudah-mudahan untuk menjatuhkan vonis kafir pada orang yang melakukan kekufuran, kepada a'yan, kepada individu secara spesifik. Terutama bagi para penuntut ilmu, yang harusnya dikedepankan adalah mendakwahkan. Ketika seseorang itu melakukan kekufuran akbar atau nifak akbar atau syirik akbar, maka yang dikedepankan adalah upaya-upaya untuk mendakwahkan dia, bukan yang diributkan tentang bagaimana status dia. Itu yang lebih bermanfaat bagi para penuntut ilmu. Kemudian al-amru al-khamisu, perkara yang kelima, al-hukmu ala fi'lin bi'annahu fin-nari la yaqtadi takfira sahibihi. Perkara yang perlu diperhatikan ketika mendapati kata-kata kufur atau kafir adalah adanya hukum tentang suatu perbuatan, bahwasanya pelakunya itu finnar, masuk neraka. Ini tidak berarti menunjukkan bahwasanya dia kafir. Wa inna ma yaqtadi annahu yastahiqqu dukhulan nari. Namun ini hanya menunjukkan bahwasanya dia, pelaku dari perbuatan tersebut, berhak untuk masuk neraka. Walakinnahu yakunu akhiru amrihi ilal jannati. Namun tempat kembali dia yang terakhir tetap adalah surga selama dia masih punya iman. Bal innallaha qad ya'fu anhu ibtida'an wa yudkhiluhu al-jannata ibtida'an. Bahkan terkadang pelaku sebuah perbuatan yang asalnya diancam masuk neraka, terkadang Allah Ta'ala ya'fu anhu, Allah Ta'ala maafkan begitu saja ibtida'an, sejak awalnya. Artinya tidak masuk neraka sama sekali. Wa yudkhiluhu al-jannata, dan Allah masukkan dia ke surga ibtida'an, sejak awalnya. Qaulihi, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-qatilu wal maqtulu fin-nari. Orang yang membunuh dan orang yang terbunuh finnar, tempatnya di neraka. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Ibnu Umar. Maka perkataan Nabi bahwasanya pembunuh dan yang terbunuh masuk neraka bukan berarti mereka berdua kafir. Namun ini hanya menunjukkan bahwasanya orang yang membunuh atau orang yang berusaha membunuh sesama muslim, dia berhak masuk neraka. Yastahiqu dukhulan nari, berhak masuk neraka. Dan kata-kata berhak di sini sangat penting. Kenapa? Karena belum pasti masuk neraka. Bisa jadi Allah Ta'ala maafkan dia. Sebagaimana di surat An-Nisa ayat 48, Allah Ta'ala katakan, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik, namun Allah mengampuni dosa-dosa selain syirik. Namun liman yasha, bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Maka dia belum tentu masuk neraka. Sehingga kita katakan yastahiqu dukhulan nari.
berhak masuk neraka, bukan pasti masuk neraka. Atau boleh juga kita katakan dia diancam masuk neraka, atau dikhawatirkan masuk neraka, atau seperti itu. Kemudian kita kembali ke matan. Al-Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, wal jannatu wan naru makhluqatani. Surga dan neraka adalah dua makhluk Allah. Kama jaa an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana datang sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dakhaltul jannata fara'aitu qasran. Aku pernah masuk ke surga, kemudian aku melihat di sana ada istana. Dalam riwayat yang lain, ra'aitul kautsar. Aku melihat ada al-kautsar. Al-kautsar itu sungai yang ada di surga. Dalam riwayat yang lain, wa tala'tu fil jannati fara'aitu aktsara ahliha kadza. Aku pernah diperlihatkan surga dan aku melihat penduduknya yang paling banyak adalah demikian dan demikian. Dalam riwayat yang lain, wa tala'tu fin nari fara'aitu kadza wa kadza. Aku pernah diperlihatkan neraka dan aku melihat neraka itu seperti ini dan seperti itu. Maka hadis-hadis yang semisal ini menunjukkan bahwasanya surga dan neraka itu adalah dua makhluk Allah. Atau dengan kata lain menunjukkan bahwasanya surga dan neraka itu sudah diciptakan. Karena makhluk artinya suatu yang telah diciptakan. Jadi surga dan neraka itu sudah ada. Sekarang sudah ada. Faman za'ama annahuma lam tukhlaqa fahuwa mukadzibun bil Qur'ani wa hadithi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang mengklaim bahwasanya surga dan neraka itu belum diciptakan, dia telah mendustakan, yaitu mengingkari Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala ahsibuhu yu'minu bil jannati wan nari. Dan orang yang seperti itu saya tidak menganggapnya dia beriman kepada surga dan neraka. Artinya Imam Ahmad menganggap orang yang menyatakan surga dan neraka itu belum diciptakan, dianggap oleh Imam Ahmad sebagai orang yang tidak mengimani adanya surga atau neraka. Kita lihat syarah. Wujudul jannati wan nari al-ana hadhihi mas'alatun yukhalifu fiha al-mu'tazilatu wa man mathalahum. Adanya surga dan neraka sekarang, yaitu keyakinan bahwasanya sekarang surga dan neraka sudah ada. Ini adalah masalah yang diingkari oleh Mu'tazilah dan orang-orang yang semisal mereka. Yaquluna al-jannatu wan-naru la da'iya lahumal ana ma dama an-nasu fid dunya. Orang-orang Mu'tazilah dan yang semisalnya mengatakan surga dan neraka sekarang belum dibutuhkan selama manusia masih ada di dunia. Wa innamal hajatu ilaihima takunu fil akhirati. Karena kebutuhan adanya surga dan neraka itu di akhirat nanti. Walidzalika fa innahuma laysata mawjudataini al-ana. Oleh karena itu maka surga dan neraka belum ada sekarang. Wa innama tujadu yaumal qiyamati li adamil hajati ilaiha al-ana. Namun surga dan neraka itu adanya di hari kiamat nanti karena belum adanya kebutuhan di waktu sekarang. Ini perkataan orang-orang Mu'tazilah dan yang semisalnya. Jadi intinya mengapa mereka menolak adanya surga dan neraka sekarang? Alasannya karena logika. Logika mereka mengatakan sekarang surga dan neraka kan belum dibutuhkan. Kalau belum dibutuhkan, kenapa harus ada? Ini logika mereka. Sekali lagi ini logika. Jadi mereka menolak Al-Quran dan hadis semata-mata dengan logika. Wa hadza qaulun batilun khati'un. Maka ini adalah perkataan yang batil dan keliru. Wa yadullu ala butlanihi umurun. Dan kebatilan dari perkataan ini ditunjukkan oleh beberapa poin. Al-amrul awwalu, yang pertama, an-nusus asy-syar'iyyatu ad-dallatu ala anna al-jannata wan-nara al-ana mawjudatani. Adanya nas-nas syar'i, adanya dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya surga dan neraka itu sudah ada sekarang. Wa qad mathala al-muallifu li hadhihi al-adillati bi amthilatin. Dan penulis yaitu Imam Ahmad telah memberikan beberapa contohnya. Bahwasanya Nabi pernah diperlihatkan surga, Nabi pernah dimasukkan ke surga, Nabi pernah diperlihatkan neraka. Berarti sudah ada surga dan neraka tersebut. Al-amru tsaniyu, poin yang kedua, anna jannata wan nara lahuma hajatun al-ana. Surga dan neraka itu sudah dibutuhkan sekarang. Sudah ada kebutuhan terhadapnya. Fa innal maqbura fi qabrihi tuftahu lahu nafidatun fi qabrihi ila al-jannati atau ila an-nari. Apa kebutuhannya? Yaitu makbur, mayat yang telah dikubur, di dalam kuburnya akan dibukakan nafidah, jendela, yang
jendela tersebut memperlihatkan surga atau neraka. Tentunya ini di alam kubur, dan ini adalah perkara gaib. Maka tidak bisa kita gambarkan bagaimana kaifiyah dari jendela tersebut. Bagaimana kok bisa menampakkan surga atau neraka. Lima ja'a fil hadithi, sebagaimana terdapat dalam hadis, Nabi SAW bersabda, "Idza mata ar-rajulu urida 'alaihi maq'aduhu bil ghadati wal 'ashyi." Ketika seseorang meninggal, maka akan ditampakkan kepadanya tempat duduk dia kelak di akhirat, akan ditampakkan di pagi hari dan juga di sore hari. Fa in kana min ahli jannati fa min ahli jannati. Kalau dia kelak akan menjadi penghuni surga, maka akan ditampakkan dia sebagai penghuni surga. Artinya pagi dan sore hari dia akan ditampakkan surga. Wa in kana min ahli nari fa min ahli nari. Kalau dia adalah penghuni neraka kelak, maka akan ditampakkan dia sebagai penghuni neraka. Artinya akan ditampakkan neraka kepadanya di pagi dan sore hari di alam kubur. Fa yuqalu hadza maq'aduka hatta yab'atsaka Allahu yaumal qiyamati. Kemudian akan dikatakan kepadanya, inilah tempat dudukmu sampai akhirnya nanti Allah Ta'ala bangkitkan engkau di hari kiamat. Kita lihat catatan kaki hadis riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Ibnu Umar. Thumma inna man mata yus'adu bi ruhihi fayara makanahu minal jannati wan nari. Kemudian sesungguhnya orang yang meninggal, roh dia diangkat ke atas sehingga dia melihat tempatnya di surga atau di neraka. Wal anbiya'u tus'adu arwahuhum fatakunu fil jannati. Dan para nabi juga diangkat roh-roh mereka sampai roh mereka ada di surga. Wa syuhada'u takunu fi hawasila fil jannati. Dan roh para syuhada, orang-orang yang mati syahid, juga berada di hawasil, berada di tembolok-tembolok dari burung-burung yang ada di surga. Wa nahwu dzalika mimma warada fin nusus. Dan contoh-contoh yang lain yang terdapat di dalam nas-nas yang sahih. Fa ahlul quburi fi quburihim hum yutana'amuna fil jannati aw yu'adzabuna fin nari. Maka secara umum bisa dikatakan bahwasanya penghuni kubur itu mendapatkan nikmat di surga atau mereka mendapatkan azab di neraka. Ada yang mendapatkan nikmat di surga dan ada yang mendapatkan azab di neraka. Bukan artinya mereka masuk surga atau masuk neraka di dalam alam kubur, namun maksudnya karena mereka diperlihatkan surga atau diperlihatkan neraka dan diberikan kepada mereka sebagian nikmat surga dan sebagian azab neraka. Maka seolah-olah mereka merasakan surga atau neraka. Sebagian roh tadi ada yang benar-benar ditempatkan oleh Allah di surga, seperti rohnya para nabi dan rohnya para syuhada. Dan ini menunjukkan bahwasanya surga dan neraka itu sudah bermanfaat, sudah ada kebutuhan terhadapnya. Tidak sebagaimana kata orang-orang Mu'tazilah tadi, bahwasanya tidak ada kebutuhan terhadap surga dan neraka sekarang. Ini perkataan yang keliru. Fa in qala qailun, kalau ada orang yang bertanya, kaifa yu'adzabuna fi kuburihim wa hiya tahtal ardi? Bagaimana mungkin penghuni kubur itu diazab bagi mereka yang layak diazab? Bagaimana mungkin mereka diazab di kuburan mereka padahal mereka sedang ada di bawah tanah? Wa kaifa yadkhuluna al-jannata wa ya'tihim min na'imiha wa hum fil kuburi? Dan bagaimana mungkin mereka masuk ke surga dan didatangkan kepada mereka kenikmatan-kenikmatan surga padahal mereka ada di dalam kuburan, ada di bawah tanah? Fanaqulu, maka kita jawab, hadza idza lam yudrikhu aqluka fala yasihhu an tarudda bihi an-nusus. Perkara-perkara seperti ini ketika tidak dapat digapai oleh akalmu, maka jangan membuat engkau menolak nas, menolak dalil. Fa innahu idza thabata syai'un 'anillahi aw rasulih sallallahu alaihi wasallam fasam'u wa ta'atu wa tasdiqu. Karena kalau ada sesuatu yang sahih berasal dari Allah Subhanahu wa taala atau dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka tugas kita adalah as-sam'u wa ta'ah wa tasdiq. Mendengar, taat dan membenarkan. Wa idza ajiza aqluka min fahmihi fala yadullu ala anna al-uqula as-sahihata tunkiruhu. Dan ketika akal Anda tidak bisa memahaminya, maka ini tidak menunjukkan bahwasanya akal yang sahih, akal yang sehat pasti mengingkarinya. Faqad yathbutu dzalika wa in ajizat uquluna an idrakihi. Maka perkara seperti ini tetap yathbut, tetap benar adanya walaupun akal kita tidak bisa menggapainya. Fal aqlu qad ya'jizu an asya'a wa an idrakiha lakin dzalika la yadullu ala ibtaliha.
maka akal itu terkadang tidak mampu untuk memahami beberapa perkara dan tidak mampu menggapainya. Namun ini tidak menunjukkan bahwasanya perkara tersebut batil. Waqad dzakarna namajidza min umurin kana yadhunnu an-nasu bi uqulihim anha mustahilatun wa annaha la yumkinu an tahsula. Dan telah kami sebutkan beberapa contoh berupa beberapa perkara yang disangkakan oleh manusia dengan akal mereka bahwasanya itu mustahil dan bahwasanya itu tidak mungkin terjadi. Walau qulta li jaddika inna hadidatan satatiru fil hawa'i wa yarkabun nasu fiha laqala dzalika minal muhalati wal aqlu yarudduhu. Kalau engkau berkata kepada kakekmu di zaman dahulu bahwasanya besi nanti akan bisa terbang di udara dan orang-orang bisa menaikinya, maka kakek Anda di zaman dahulu pasti akan mengatakan itu muhalat, perkara yang mustahil, dan akalnya pasti akan menolaknya. Wa kaifa waqad raqibta fiha fi yaumika hadza. Namun ternyata Anda di zaman sekarang bisa menaiki pesawat. Walau qila liman fi asrika bi umurin la yaktashifaha an-nasu illa ba'da zamanin lakana dzalika da'iyan ila takdzibihi wa taqulu innal aqla yaruddu dzalika. Dan andaikan dikatakan kepada orang-orang yang sezaman dengan Anda tentang perkara-perkara yang belum diungkap oleh manusia kecuali setelah beberapa waktu setelah itu, maka tentunya itu akan menjadi da'iyan, menjadi faktor bagi Anda untuk mendustakannya, untuk menolaknya. Tentu Anda akan mengatakan innal aqla yaruddu dzalika. Akal menolak hal ini, atau dengan kata lain ini bertentangan dengan akal. Ya, ini sudah pernah dibahas ya oleh beliau di awal-awal kitab. Bahwasanya intinya ketika akal seseorang tidak mampu untuk memahami sesuatu, belum tentu sesuatu ini adalah perkara yang tidak masuk akal. Dan belum tentu perkara ini adalah perkara yang mustahil untuk terjadi. Ya, ini sudah dibahas dan bagi yang ingin murajaah lagi silakan dibuka bagian awal dari kitab ini. Kita baca catatan kaki nomor 1. Qala at-Tahawi fi aqidatihi. Al-Imam Abu Ja'far at-Tahawi, ulama yang wafat pada tahun 321 Hijriah. Salah satu ulama besar dalam mazhab Hanafi. Yang beliau punya kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah. Ini merupakan salah satu kitab rujukan dalam masalah akidah Ahlussunnah. Namun kitab ini untuk level lanjut, ya, bukan untuk pemula. Ya, semoga Allah Ta'ala mudahkan kita untuk membahasnya di program kajian ini insyaallah. Ya, Abu Ja'far At-Tahawi beliau berkata dalam Aqidah Tahawiyah, wal jannatu wan naru makhluqatani la tafniyani abadan wa la tabidani. Surga dan neraka itu makhluqatan, dua makhluk Allah, artinya sudah tercipta. Dia tidak fana dan dia tidak tabidan, dia tidak abadi sebagaimana abadinya Allah. Artinya surga dan neraka itu abadi, namun berbeda dengan keabadian Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala tidak ada awal dan tidak ada akhir. Sedangkan surga dan neraka itu ada awalnya. Awalnya surga dan neraka tidak ada, kemudian Allah ciptakan. Namun surga dan neraka tidak ada akhir karena dia abadi. Fa inna Allah ta'ala khalaqal jannata wan nara qabla al-khalqi. Sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan surga dan neraka sebelum menciptakan makhluk. Artinya sebelum menciptakan jin dan manusia. Wa khalaqa lahum ahlan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menciptakan penduduk-penduduk bagi mereka, bagi surga dan neraka. Artinya setelah itu baru Allah ciptakan manusia dan jin yang nantinya akan menjadi penduduk dari surga dan neraka. Faman syaa'a minhum ilal jannati fadlan minhu wa man syaa'a minhum ilan nari adlan minhu. Orang yang Allah kehendaki untuk masuk surga, maka itu karena fadl, karena karunia Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang yang masuk surga itu bukan karena amalannya. Amalannya jika digunakan untuk membayar surga tidak cukup, karena surga itu mahal. Sedangkan amalan kita sedikit. Sehingga kalau ada orang masuk surga itu karena karunia Allah, karena kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Wa man syaa'a minhum ilan nari adlan minhu. Dan kalau ada orang yang Allah kehendaki masuk neraka, maka itu karena keadilan Allah. Artinya karena memang dia melakukan amalan-amalan yang membuat dia berhak masuk neraka. Perhatikan ya. Masuk surga karena fadl, masuk neraka karena adil.
Wa kullun ya'malu lima qad furigha lahu wa sa'irun ila ma khuliqa lahu. Dan setiap orang itu beramal, artinya dimudahkan untuk beramal untuk menuju ma furigha lahu, menuju kesudahannya, menuju akhirnya, surga atau neraka. Wa sa'irun, dan dia akan menjadi penduduk dari surga atau neraka sesuai ma khuliqa lahu, sesuai dengan apa yang Allah tetapkan sejak awalnya. Qala syarih mengatakan, syarih di sini maksudnya adalah seorang ulama bernama Ibnu Abil Aiz Al-Hanafi. Beliau mengatakan, ittafaqa ahlus sunnati ala anna al-jannata wan nara makhluqatani mawjudatani al-ana. Ulama ahlus sunnah sepakat bahwasanya surga dan neraka itu dua makhluk Allah yang sudah ada sekarang. Walam yazal ala dzalika ahlus sunnati. Dan ahlus sunnah senantiasa berkeyakinan demikian, tidak pernah berubah. Hatta nabaghat nabighatun minal mu'tazilati wal qadariyati fa anqarat dzalika. Sampai suatu ketika nabaghat, orang-orang yang suka memperluas masalah, artinya suka membahas-bahas apa yang tidak pernah dibahas oleh para salaf, dari kalangan Mu'tazilah dan juga dari kalangan Qadariyah, yang mereka mengingkari hal tersebut, mengingkari adanya surga dan neraka sekarang. Sampai sini perkataan Ibnu Abil Aiz Al-Hanafi. Kita kembali ke matan. Al-Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, "Wa man mata min ahli al-qiblati muwahhidan yusalla alaihi wa yastaghfaru lahu wa la yuhjabu anhu al-istighfaru wa la tutraku as-salatu alaihi li dhanbin adnabahu saghiran kana aw kabiran. Amruhu ila Allah Ta'ala." Orang yang meninggal dari kalangan ahlul qiblah, artinya orang yang meninggal dari kalangan orang Islam, selama dia masih Islam muwahhidan, bertauhid, maka jenazahnya disolatkan dan boleh didoakan ampunan untuknya, dan istighfar, doa ampunan tidak tertolak terhadapnya, dan tidak ditinggalkan salat jenazah terhadapnya karena sebab dosa yang dia lakukan, baik dosanya kecil ataupun dosanya besar. Adapun tentang perkaranya, apakah dia masuk neraka atau masuk surga, apakah dia sejatinya ternyata kufur atau tidak, itu kita serahkan kepada Allah Ta'ala. Selama secara zahirnya dia orang muslim, masih termasuk ahlul qiblah, tidak melakukan pembatal-pembatal keislaman, tidak melakukan kekufuran secara zahirnya, maka kita salatkan, kita mandikan, dan kita doakan. Dan juga termasuk di sini orang-orang yang melakukan kesesatan-kesesatan, penyimpangan-penyimpangan, dan juga kebid'ahan-kebid'ahan, selama tidak sampai pada level kufur, tidak sampai pada level keluar dari Islam, maka boleh kita doakan. Boleh kita doakan, ghafarallahu lahu, semoga Allah ampuni dia, rahimahullahu, semoga Allah rahmati dia, atau semisalnya. Boleh. Dan juga boleh untuk tetap kita salatkan jenazahnya. Kita baca syarah, al-mauta ala anwa'in. Orang yang meninggal ada beberapa macam. An-naw'ul awwalu, yang pertama, man la yantasibu ilal islami wa yuqirru bintisabihi ila ghairihi. Orang yang meninggal dalam keadaan tidak menisbatkan dirinya kepada Islam, dan dia mengakui menisbatkan dirinya kepada agama selain Islam. Fa mithlu hadza la yajuzu ay yusalla alaihi wa la yajuzu ay yud'a lahu. Maka orang yang seperti ini tidak boleh disolatkan dan tidak boleh didoakan. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Maka kana linabiyyi wal ladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba." Tidak layak bagi nabi dan orang-orang yang beriman untuk memintakan ampunan kepada orang-orang musyrikin walaupun mereka adalah termasuk kerabat. Surat At-Taubah ayat 113. Maka orang yang meninggal dalam keadaan dia mengaku dia adalah pemeluk agama lain, secara zahirnya dia pemeluk agama lain, maka kita sikapi dia sebagai orang kafir. Tidak dimandikan, tidak disolatkan, dan juga tidak boleh didoakan. Berdasarkan surat At-Taubah ayat 113 ini. An-naw'u tsani, jenis yang kedua, man kana yudhhirul islama walakinnahu yubtinul kufra. Orang yang menampakkan keislaman namun dalam hatinya menyembunyikan kekufuran. Faman alima min halihi ibtanal kufri lam yusalli alaihi. Maka orang yang tahu tentang keadaan orang ini, bahwasanya sebenarnya dia menyembunyikan kekufuran, maka orang yang tahu ini tidak boleh menyolatkannya. Liqaulihi ta'ala fil munafiqina,
berdasarkan firman Allah Ta'ala kepada orang-orang munafik, wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan. Janganlah kamu menyolatkan salah seorang di antara mereka yang mati abadan, tidak boleh sama sekali. Ayat ini tentang orang munafik. Surat At-Taubah ayat 84. Wa amma man jahila hala batinihi fa innahu yusalli alaihi. Namun orang yang tidak mengetahui tentang kondisi sebenarnya dari si mayit tersebut, maka dia boleh tetap menyolatkannya. Maka yang kedua ini tentang orang yang meninggal dari kalangan orang-orang munafik. Sehingga masalah dia disolatkan atau tidak, dimandikan atau tidak, ini tergantung pengetahuan dari masing-masing orang yang hidup tersebut. Orang yang mengetahui bahwasanya orang ini sebenarnya dia menyembunyikan kekufuran, maka dia nggak boleh solatkan, dihukumi sebagai orang yang kafir. Namun orang yang tidak tahu atau orang yang masih ragu tentang kufurnya dia, tentang nifak akbarnya dia, maka dia tetap boleh menyolatkan. An-na'u tsalitsu, macam yang ketiga, man kana yudhirul islama wa yubtinuhu wa kana minal muttaqina wa kana min ashabil amalis salihi. Orang yang ketiga adalah orang yang menampakkan Islam lahir dan batin, dan dia termasuk orang yang bertakwa, dan dia adalah orang yang melakukan amalan-amalan soleh. Fahadha yusalla alaihi, maka orang seperti ini disolatkan. Wa fi sholati alaihi ajrun azimun, dan menyolatkan orang seperti ini akan mendapatkan pahala yang besar. Wa qad warada fil hadithi anna man shalla ala janazatin kana lahu qiratun wa man tabi'aha hatta tudfana kana lahu qiratani. Disebutkan dalam hadis bahwasanya orang yang menyolatkan jenazah, maka dia akan mendapatkan 1 qirat. Dan orang yang mengikuti jenazahnya, mengantarkan jenazahnya sampai dikuburkan, maka dia mendapatkan 2 qirat. Nah, 1 qirat itu seperti gunung Uhud. Di catatan kaki nomor 2, rawahul Bukhari wa Muslimun min hadithi Abi Hurairah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. An-na'ur rabi'u, macam yang keempat, man mata wa huwa yantasibu ila al-islami wa lam yujad minhu munafin lil islami. Orang yang meninggal dalam keadaan dia menisbatkan diri kepada Islam dan dia menampakkan Islam, dan tidak terdapat perkara-perkara yang menafikan status keislamannya. Dia tidak melakukan kekufuran atau syirik akbar. Wa kana qad fa'ala kaba'ira min ad-dunubi wal ma'asiyah. Namun orang ini melakukan dosa-dosa besar dan juga maksiat-maksiat. Fahadha yusalla alaihi, maka orang seperti ini tetap disolatkan, sebagaimana perkataan Imam Ahmad di atas. Wa yadullu ala hadha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad shalla ala jama'atin minal usati fi asrihi. Dan ini ditunjukkan oleh perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau terkadang menyolatkan beberapa orang pelaku maksiat di masa beliau. Wala zalan nasu yaf'aluna dzalika. Dan para sahabat, demikian juga para salaf, demikian juga para ulama senantiasa melakukan hal seperti ini. Selama dia masih muslim, tidak kita dapati perkara-perkara yang membuat Islamnya batal, maka hendaknya kita sholatkan. Demikian yang bisa kita baca. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.